Halo semua, balik lagi di channel Dias R. Balik lagi, kayak udah lama banget kayak nggak bikin video karena satu dan lain hal. Kayak ya pengen sebenarnya bikin video, cuman karena gue baru pindah ke Malaysia, jadi nggak banyak nggak banyak yang bisa dikontenin dan nggak banyak yang bisa diceritain juga sebenarnya. Nah, sekarang gue lagi sama Abel. Abel lagi bawa mobilnya Om Fitra lagi karena di liburan Lebaran kali ini Abel dipinjemin. Biasanya kan Abel pakai Datsun Go Beyond itu kan, Datsun Champion. Nah, sekarang Abel itu lagi bawa Wuling Bingo EV. Kemarin Abel sempat bilang kayak sebelum gue balik ke Indo, karena gue sekarang tinggal di KL, Abel tuh kayak bilang, Mas, gue dipinjemin Wuling Bingo EV sama Om Fitra kayak buat Lebaran. Nah, nanti kita kayak jalan-jalan ya. Awalnya gue kayak mikir, oh ya udah, kayak ya udah Wuling gitu bentuknya, kayak ya udah Wuling. Tapi gue ngomong kayak gitu karena gue belum pernah sebelumnya sama sekali nyetir mobil listrik yang kayak 100% mobil listrik yang EV vehicle gitu tuh gue belum pernah. Yang gue udah pernah yang kayak hybrid ya. Kalau hybrid karena kan dia masih ya ganti-gantian gitu ya, dari listrik ke terus ke mesin, dari listrik ke mesin. Nah, kemarin gue kayak lumayan jauh gitu nyetir mobil ini dan ternyata enak banget. Kayak mobil ini yang pertama, first impression dari orang awam yang nggak pernah bawa mobil listrik sebelumnya, nggak ngisi bensin. Terus mobil ini nggak ada suaranya, mobil ini nggak ada crankingnya, kayak lu tinggal masuk, asal lu bawa kunci di kantong lu atau kunci itu dekat, kayak lu tinggal pencet rem, nanti akan ada ready di speedometernya, nanti gue kasih lihat juga. Nah, itu kayak udah kayak lu masuk, lu injek rem, lu pasang seatbelt, udah mobilnya kayak tinggal jalan kemanapun. Dan mobil ini tuh enak banget karena bener-bener instan banget torsinya. Terus kayak mobil sekecil ini dan se-agile ini, apalagi kalau lu buat di dalam kota, terutama Jakarta, Bandung dan sekitarnya, kayak mobil ini tuh enak banget. Kayak lu bener-bener lu mau kemana pun jadi. Dan itu karena ini mobil listrik, jadi lu nggak sama sekali lu nggak keluar uang sepeser pun buat bensin. Beda ceritanya kalau lu beli mobil ini. Kalau lu beli mobil ini kan lu emang dapat charging station. Correct me if I'm wrong, sebelumnya kayak kalau misalnya lu beli ini kan biasanya lu akan dapat charger dan di rumah lu tuh bakal ada charger kan. Nah, kalau mobil ini karena posisinya Abel dipinjemin, jadi yang terdekat dari rumah gue sama Abel itu, by the way rumah gue di Haji Nawi, di Radio Dalam. Abel tuh di Tanah Kusir. Dan karena kita sering pergi bareng, jadi kalau gue pergi sama Abel, kita mau ngecharge, kita selalu ngecharge di Wuling yang ada di Pondok Indah. Tengah-tengah. Nah, Wuling yang ada di Pondok Indah itu kayak ternyata gue kagetnya, jadi kemarin gue sama Abel, gue pergi malam setelah gue pulang kerja jam 11 tuh kita keluar. Nah, baterainya tuh tinggal dikit kebetulan. Nah, kita tuh mau makan. Nah, akhirnya kita ke Wuling Pondok Indah itu. Dan pas masuk ternyata itu 24 jam dan itu free. Buat ukuran baterai mobil ini yang dia besarnya kalau nggak salah 37,9 kWh, range-nya itu 410 km. Dia tuh bener-bener kayak lu ngecharge datang dari berapa ya waktu kita range-nya ya sebelum kita ngecharge ya? Dari 20-an. 20% sampai 70% itu berapa lama sih? Gak ada setengah jam. Gak ada setengah jam lah ya kira-kira. Kita sambil nonton kan. Kita sambil nonton dan posisi kita duduk di mobil, kita nyalain AC juga. Bayangin kalau misalnya mobil itu lu tinggal dengan keadaan mati, kayak mungkin dari 0 sampai 100 itu mungkin cuma bisa jelek-jeleknya bisa sejam, jelek-jeleknya cuma 1 jam gitu loh. Dan maksud gue gini, range 410 km itu adalah range yang sangat amat jauh. Karena kalau lu beli Wuling REV yang long range itu kalau nggak salah range-nya sekitar 300 something. Harga mobilnya sekarang 295 juta karena 290-an yang long range itu karena tadinya 300 juta, terus memang ada kebijakan pemerintah, jadi semua harga mobil listrik itu turun, sama kayak si Wuling Bingo ini. Correct me if I'm wrong lagi, sebelumnya itu harga mobil ini tuh di 400-an something. Dan kalau nggak salah Om Fitra kemarin pas beli mobil ini tuh masih 400-an, terus dikembaliin sama Wuling karena mobil ini tuh harganya jadi 372 juta. Itu fair banget menurut gua, karena
apa ya, mereka jualan mobil mengikuti harga yang diputuskan oleh pemerintah. Sisi positifnya lagi dari mobil ini adalah mobil ini bebas ganjil genap. Yang pertama itu udah pasti karena plat nomornya biru dan mobil listrik. Lu kalau mau pergi ke Sudirman, lu mau pergi kemana, kayak Deket aja deh Haji Nawawi apa namanya? Fatmawati. Ini kita lagi di Fatmawati sekarang. Kayak lu nggak perlu mikirin kayak lu mau pakai plat nomor mobil apa. Memang idealnya kalau lu cuma punya satu mobil, itu menurut gue emang kayak kurang kurang pada tempatnya dan kurang bijaksana. Kalau misalnya lu mobil pertama lu bakal beli mobil listrik, karena jujur aja mobil listrik lu nggak sebenarnya fleksibel kalau lu cuman kayak Jakarta Bandung doang. Cuman kayak kalau misalnya lu harus ke Cirebon dan kalau lu mau road trip sama teman-teman lu atau apa, itu menurut gue emang rada kurang. Cuman kayak kalau mobilitas lu cuma di Jakarta, menurut gue fine-fine aja nggak sih kayak punya mobil ini buat yang pertama kali. Banget Kan, karena kayak SPKLU di mana-mana, SPKLU di mana-mana, betul. Kita kemarin sambil nonton, kita tinggal nonton ya. Iya, kita nonton di Campville, kayak kita taruh mobilnya terus udah kayak effortless aja. lu nonton, begitu lu beres nonton baterai full sendiri. Dan itu 400 km tuh kalau misalnya lu nggak ngecharge aja, hitunglah kita sehari tuh kayak cuma 50 kilo, 60 kilo, lu kayak bisa hampir seminggu kali ya kalau misalnya lu nggak keluar kota. Apalagi kalau buat orang-orang yang kerjanya remote ya, yang kerjanya di rumah. Betul. Yang kalau keluar paling cuma ke gym, beli belanja bulanan. Enak banget ngaco. Betul. Nah, itu buat orang yang dipinjemin kayak Abel. Kalau orang yang punya mobil ini yang kayak tadi gue bilang, mereka kan pasti bakal dikasih charger kan, Bel, kayak lu bisa nge-charge di rumah. Dan gue yakin sehari pun kalau misalnya lu keluar yang tiap hari aktivitas lu, gue nggak yakin nggak akan sampai 100 km juga. Dan ketika lu sampai rumah, lu tinggal charge, besoknya kayak lu udah punya baterai yang full lagi dan lu bisa kayak pergi 410 km. Menyenangkan, sangat menyenangkan dengan mobil kayak gini, torsi kayak gini. Dan surprisingly kayak mungkin karena gue dari dulu ngelihatnya ya Wuling kayak mobil Cina kan, jadi kayak gue ngerasanya kayak mobil ini nggak akan seenak itu rasa berkendaranya. Terus kayak ya kalau lihat orang-orang di YouTube yang posisinya tidak kurang ergonomis, tapi ternyata maksud gue not bad lah. Kayak mobil ini enak, lu buat mobilitas di Jakarta kemanapun enak. Dashboardnya semuanya kayak soft touch, terus kayak layarnya panel semua. Nah, itu beberapa kelebihan yang gue suka banget mengenai mobil ini. Cuman kayaknya kalau mengenai kekurangannya, kalau yang dibilang sama om gue atau yang dibilang gue lihat di YouTube, jadi gini, kalau misalnya lu punya Ioniq 5 atau lu punya mobil listrik yang lainnya, kayak baterai lu 100% itu bukan dihitung dari misalnya gini, mobil ini 100% tuh hitungannya pasti 410 km, dan kalau 50% itu udah pasti 205 km. Jadi mobil ini nggak ngelihat gimana cara berkendara lu. Jadi mereka cuman udah tulis gitu aja. Jadi kalau misalnya lu tetap macet, mau sebenarnya range-nya ngurang, kalau dia baterainya 50% ya dia akan tetap 205 km. Kalau misalnya lu kayak di Ioniq 5 atau lu kayak di mana, baterai lu 100%, misalnya range-nya 450 km. Walaupun memang bisa lebih kan kalau misalnya dilihat dari orang-orang. Nah, Ioniq 5 itu bener-bener ngelihat gimana cara berkendara lu. Jadi 50% di Ioniq 5 kalau misalnya lu nyetirnya rada-rada boros, lu rada-rada akselerasi. By the way, mobil-mobil elektrik ini akselerasinya kan karena lumayan enak, jadi memang agak-agak tempting buat lu nginjek gas agak dalam kalau misalnya lu lagi muter-muter setiap hari di dalam kota. Nah, untuk Ioniq 5 itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya lu nyetirnya lagi rada-rada ngegasnya lagi banyak, itu kayak jaraknya tuh bisa beda, di 50% lagi boros sama 50% lagi hemat. Nah, kalau misalnya yang di Ioniq 5 itu, jadi dia benar-benar kayak ngelihat gimana caranya lu berkendara, sementara di mobil ini enggak. Terus apalagi ya, oh iya, buat mobil seharga ini, mobil ini nggak ada Apple CarPlay ya. Android Auto pun juga nggak ada ya. Bluetooth doang. Tapi ya cukup lah. Cukup, cuman kalau dibandingin kalau misalnya lu beli apa ya, mobil yang paling murah sekarang dalam keadaan baru yang lu bisa beli itu Daihatsu Ayla. Itu kayak cuma 170 jutaan something. Dia udah dapat Apple CarPlay dan Android Auto. Memang nggak bisa di-compare sama sekali, karena yang pertama ini adalah EV, ini jauh lebih halus, ini jauh lebih enak dalam hal berkendara. Cuman buat harga mobil 372 juta dan kapasitas segini,
harusnya kayak bisa dikasih juga si Apple CarPlay itu sama Android Auto. Terus yang kedua apa Bel menurut lu? Ada Yang driving kayak mode kurang. yang gue suka. Oh, yang kurang. Yang kurangnya dari mobil, nanti yang lebih-lebih lagi kita Oke, ceritain oke. nanti. Yang kurang apa lagi? Ini sih posisi hazardnya di atas. Aneh banget Gue kagok aneh banget. banget. Kayak nanti gue kasih lihat. Posisi hazard itu kan biasanya di tengah atau di dekat Dekat tuas AC. transmisi kan, atau di dekat AC. Nah ini kayak di dekat lampu atas, jadi kayak kemarin gitu ya, kayak ada gue sempat nyetir terus kayak ada sempat ngerem mendadak, jadi kayak pas ngerem tuh kayak gue nyari di mana nih kayak si hazardnya, dan ternyata hazardnya itu tuh di atas ini, jadi kayak ya mungkin agak nggak kebiasa, cuman ya kayaknya lu bisa kebiasa juga gitu kalau lama-lama. Terus hal yang gue kurang suka lagi itu adalah sorry banget tadi ada telepon karena gue ngerekamnya pakai handphone. Nah, untuk hal yang gue kurang suka satu lagi itu adalah si port USB atau chargernya itu dia masih port USB apa Bel? Type A Type A. ya. Dia belum ada port USB Type C, padahal yang kalau lu kabel-kabel sekarang kayak HP lu iPhone gitu-gitu kan lu pasti dapetnya kayak udah Type C gitu-gitu kan. Biasa iPhone, even Samsung dan kawan-kawannya pun udah pada Type C, Type C kan. Betul. Oh iya, tadi kayak pas gue lagi lihat-lihat juga ternyata masih banyak nih hal yang kayak gue suka tapi belum gue spoil. Keren banget ya 60. Sorry. Kayak masih ada lagi kayak beberapa hal yang gue suka. Yang pertama, dengan ini kan termasuk salah satu EV yang entry level mungkin ya di Indo ya. Kayak lu ya EV harganya yang di bawah ini tuh cuman Citroen REV. ya REV, ulang REV sama Citroen DC3 itu kan kayaknya ya. Nanti gue tulis juga harganya di situ. Nah, mobil ini tuh yang pertama dia udah ada automatic parking brake. Jadi ya electric parking brake. Dan electric parking brake-nya itu ada auto hold-nya. Jadi ini benar-benar ngebantu banget. Kayak gue nggak biasa nyetir mobil yang ada si auto hold-nya kan ya. Jadi setiap lu lampu merah, pas lu berhenti lu ngerem, kayak lu tinggal tambahin remnya beberapa, ya kayak lu tambahin remnya dikit aja, itu kayak langsung nyala si auto brake hold-nya itu. Dan pas udah tinggal jalan, lu tinggalin cegas aja. Jadi lu sama sekali tangan lu nggak pindah-pindahin gigi di mobil ini. Effortless aja. Bener-bener effortless. Kayak lu kemanapun naik mobil ini, gue rasa sih selama lu di Jakarta, Bintaro, terus kayak BSD itu kayak bakal tetap aman banget lo mau kemanapun. Gak ada ganjil genap dan ya enak aja gitu, kayak lu punya mobil yang lu nggak perlu ngantri lagi di pom bensin. Kayak itu bakal jauh banget tuh dari pikiran lu, kayak lu Bel. Sorry banget, kayak selalu salah fokus kalau lihat mobil keren. Satu lagi yang ini gue suka juga, cuman nggak tahu kalau gue berharapnya lebih itu kebanyakan atau enggak. Mobil ini ada cruise controlnya. Nah, karena mobil-mobil sekarang di Jakarta itu semuanya udah ada cruise control, dan at least lu punya radar yang bisa ngejaga jarak dari mobil lu sampai ada cruise control gitu, atau ya lane keep assist kayak gitu. Cuman mobil ini udah ada cruise controlnya, dan karena mobil ini gue juga baru ngerasain sih Bel, kayak gue dari kemarin-kemarin tuh nyetir mobil yang ada cruise controlnya tapi nyetir mobil bensin ya. Jadi kalau mobil bensin itu kayak misalnya lu kecepatan lu 80, lu mau set di 100 kan dia ada nunggu mesinnya gitu kan ya. Kayak gue dari kemarin nyoba mobil ini tuh kayak kalau misalnya lu lagi 80 terus lu set lu naikin di cruise controlnya itu kayak benar-benar kerasa banget gitu loh. Karena mobil ini listrik, dan yang kayak gue bilang tadi, mobil listrik itu kayak effortless aja, kayak torsi lo karena benar-benar dimulai dari nol itu udah bisa torsi maksimal gitu kan. Dan ya kayaknya untuk bagian dalamnya mobil ini enak, cuman nanti setelah gue berhenti, setelah gue sampai, nanti gue kasih lihat juga dari mulai dashboardnya sama bagian belakangnya, bagasinya. Dan by the way, bagasinya ini luas banget. Lu di belakang tuh jauh lebih besar, bisa naruh barang dibandingkan wuling REV yang levelnya satu level di bawah ini. Dan kalaupun masih kurang juga, nanti bisa kita lipat untuk kursi tengahnya, dan itu bisa
dilipat rata. Sekalian kita ngecas kali ya. Sekalian kita nge-charge boleh. Nanti gue kasih lihat juga. Oh ya, nanti kita nge-charge di Wuling. Nanti gue kasih lihat juga si dashboardnya, terus luarnya karena mobil ini velgnya juga udah diganti. Nanti gue kasih lihat juga. Itu aja. Nah, kita sekarang udah di Wuling Pondok Indah. Ih, cemet. Jadi kita di Wuling Pondok Indah. Ini kita lagi ngantri by the way karena yang ini bukan yang fast charging, jadi fast charger sorry. Jadi ini gua kasih lihat. Jadi di Wuling itu dia bisa kayak nge-charge gratis untuk ada beberapa mobil gitu. Nah, untuk yang fast charging itu yang ini. Nah, yang dipakai Wuling Bingo ini. Jadi kita tinggal parkir di sini aja. Jadi nanti kita tinggal parkir, kita masukin, kita pasang nanti jadi dia kayak kelihatan gitu kayak berapa persennya. Nah, setelah yang kita nge-charge itu, oh ya nih, gue mau ngasih lihat juga untuk bagasinya si Wuling Bingo ini. Lucu juga ya velgnya, karena udah diganti dari HSN. Dia unik bukanya di sini, bukan di sini. Baru kita lihat. Nah, ini untuk bagasinya yang tadi gue bilang gede, jadi dia bisa dilipat juga, bisa dilipat rata. Dan yang lebih kerennya lagi karena di bagasi ini tuh kayak bisa diangkat gitu sebentar ya. Ini bisa diangkat, jadi kayak lu masih bisa muat banyak buat naruh storage barang-barang di belakang. Ini kita lihat yang ruang belakangnya. Tuh kan luas banget. Kayak hampir rata lantai, cuman ya belum rata-rata amat sih. Ya? Gak rata banget sih. Oh iya, ya nggak rata banget, cuman ya masih oke lah. Kayak kalau misalnya lo mau bawa barang-barang yang kayak gede gitu, itu masih bisa dilipat. Dia lipatnya 50-50 ya, dia bukan 40-20-40. Jadi dia ya lumayan fleksibel lah. Kita coba jelasin ya tadi gue bilang di dalam ini gue sukanya ada apa aja ya. Oh iya, ini sorry, sebelum itu lucu banget kan kayak lo ngeliat kayak gini. Semua informasinya jelas, kayak lo AC ada di sini, terus kayak mode mana aja yang lo pakai, misalnya cuma mau keluar di atas nggak di bawah di kaki, ini kayak dia kelihatan karena di mode-modenya ada mode-mode sendiri. Terus ini ada efeknya AC-nya lagi. Iya. Kalau mati. Sebenarnya nggak penting, cuman lucu aja dikasih small details yang kayak gini. Oh iya, kalau ngomongin small details, kalau gue pencet remnya dia nyala. Kalau gue sen ke kanan, dia nyala lampu kanannya. Kalau gue sen kiri, dia juga nyala lampu sen kirinya. Lucu banget. Nih kita lihat lagi yang belakang-belakangnya ya. Ini yang tadi gue bilang kayak kalau misalnya lo masuk, lo tinggal nginjek rem, lo nggak perlu, ini kuncinya ya, kuncinya kayak gue kantongin. Terus kayak lo tinggal masuk kan ke mobilnya, lo tinggal masuk. Nah itu tuh pertama kali lo mati, lo kayak pas lo masuk tuh lo bakal mati. Lo tinggal duduk aja. Nih lo lihat ya, kayak gue tinggal injek rem, begitu di rem, dia ada tulisan langsung ready. Dan kalau udah ready gini, ya udah, kayak lo tinggal nyalain AC aja. Terus lo masukin giginya ke mundur, udah ini bisa langsung jalan. Dan se-effortless itu aja maksud gue kalau misalnya lo naik mobil ini dan lo mau pergi, lo nggak perlu lagi ada starter atau apa. Itu juga enak. Nah, yang tadi gue bilang dashboardnya yang tadi soft touch, ini dashboardnya udah kayak soft touch. Terus yang kayak lo lihat ini juga materialnya juga kayak yang bagus-bagus gitu semuanya. Dan belakangnya pun juga luas banget. Kayak ini lo mau naruh barang-barang apapun juga pasti masuk sih. Gede, ini mobil gede sih lumayan. Jadi kayak kalau misalnya lo bawa barang apa-apa. Oh ya, di sini ada cup holder, ada 3. Ini ada 1, 2, 3. Terus ya Ini ada buat phone holder. oh iya, di sini juga kayak lo buat naruh handphone. Cuman katanya kalau misalnya naruh handphone di sini sebelahnya istri lo, kalau handphonenya nggak boleh ngadep ke kita karena kalau ada notification kelihatan. Jadi handphonenya harus dibalikin kayak gini. Jadi ya gitu sih ya, kayaknya gini dulu aja buat ngobrol-ngobrol. Gue nggak nge-review yang detail banget karena si Wuling RV ini gue impress lah sama kenyamanannya lo nyetir ini. Dan lo jalan-jalan nanti dong, kan closing dulu aja. Jadi kayaknya segitu dulu aja untuk ngobrol-ngobrol tentang Wuling RV-nya. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe untuk YouTube gue biar kayak kalau misalnya nanti banyak, siapa tahu ada motivasi buat gue ngevlog lebih sering lagi. IG gue Dias Ramadan, IG-nya dia Abel Amelia.
Jangan lupa di follow aja. Makasih banyak. Sore. Dah.